Hai, kami dari Japes, gue M. Gua L. Kalian udah nonton belum video kami sebelumnya nih? Nih gue taruh linknya di atas. Wah, nggak ada. Rugi dong. Jadi kalau kalian udah nonton yang kemarin ya, kita mau nge-review kampanye Capres tiap paslon ya. Iya. Jadi kemarin kita udah ngomongin soal 01, Betul. Anies Baswedan. Jadi kita sekarang ngomongin 02. Kita mulai dari mana ya? Gue bingung nih mau mulai dari mana nih. Gede. Mau mulai dari joget apa mau dari MK dulu? Aduh, gak akan habis sih kayaknya kalau ngomongin 02 ya. Maksudnya banyak banget bahan yang buat diomongin gitu. Betul. 02 Ya kan? ini memang gimana ya? Kontroversialnya agak lumayan ya. Gokil ya. Gokil. Dari majunya Mas Gibran. Gue ngomong nih belum coblosan ya. Gue masih manggil Mas. Tapi nanti kalau udah ya harus Pak lah. Pak lah ya. Pak umur gak beda-beda jauh ya. Ampura iya mah ya. Ampura. Gue tuh ada loh temen nongkrong gue seumuran beliau ya. Kayak aneh aja gitu ya. Aneh gak sih? Yang gue pikirin tuh bukan itu sebenarnya. Terus? Beliau kan umurannya ya paling beda 3-4 tahun sama kita ya. Iya, beda 3. Ya 2 tahunan lah, 2-3 tahun lah ya. Iya. Jadi Mas Gibran ini usianya tuh beda 2-3 tahun dari kita ya. Yang gue bikin bingung tuh satu. Yang gue pikirin. Mantannya menyesal tidak? Waduh. Iya dong. Jadi ini masih anak muda, Bos. Iya. Kalau misalnya masih ada kayak baper-baper gitu ya kan. mantannya menyesal, ya dulu aing putus. Ternyata jadi cawapres. Gokil. Kalau misalnya yang jadi kayak misalnya Pak Prabowo atau enggak Pak Anies ya itu kan sudah berapa tahun yang lalu. Udah berpuluh-puluh tahun silam lah itulah udah. Ini kan baru paling 10 tahun yang lalu paling lama. Oh iya sih. Kalau ada itu gue cuma bercanda doang loh, nggak ada. Iya. Ini. Jadi kalau misalnya ngomongin 02 nih ya, dengan cara kampanye mereka itu sangat-sangat luar biasa loh di sosial media. Mungkin karena budgetnya gede nggak sih? Gue mulai dari awal dulu sih ya. Sebenarnya kalau 02 ini ya simpatisannya Pak Prabowo itu yang udah luar biasa. Oh iya. Gitu. Apalagi Pak Prabowo ini kan sangat berpengalaman dibandingin Pak Anies dan Pak Ganjar kan dalam hal mencapres. Iya. 3 kali. Bener dong, gue ngomong fakta loh. Iya emang bener. Iya. Ya kalau ngomongin pengalaman kan dari siapa yang udah pernah melakukan dong. Iya. Udah gak usah diragukan lah kalau untuk pengalaman. Iya. Legend. Iya. Dia kan legend. Nah, dari pengalaman ini mungkin Pak Prabowo agak belajar kan di tahun 2014-2019 beliau kalah dengan Pak Jokowi kan. Iya. Sekarang makanya beliau maju dengan anaknya Pak Jokowi gitu akhirnya kan. Ya itulah, tidak ada lawan abadi. Tidak ada teman abadi. Yes. Yang ada hanya kepentingan pribadi. Iya. Itu ya. Tapi gue denger opini bener karena banyak juga loh yang gue agak sedikit ngebela sedikit ya karena gue nggak tahu ini fakta atau bukan. Banyak cerita yang beredar dari luar sebetulnya itu bukan kepentingan pure pribadi ya karena setiap pasangan itu juga sempat memperebutkan Mas Gibran. Tapi kan saat diperebutkan kan yang diperebutkan itu bisa memilih kemana dia harus berlabuh. Iya. Nah, Iya dong. Iya. Gitu kan. Ibaratkan kalau ibarat perusahaan ada vendor mau masuk dari 3 vendor, terserah dong purchasing-nya memilih ke siapa. Iya Dong, gitu. Karena kedekatan mungkin ya. Mungkin. Nah, itu sih gue kurang paham ya. Yang pasti kalau gue ngelihat dari 02 ini sangat luar biasa simpatisan dari Pak Prabowo ya yang tempo hari. Makanya saat Pak Prabowo maju dengan Gibran mendaftarkan ke KPU langsung tuh muncul tagline di mana-mana all in. Iya semuanya ya. Iya benar. Kalau anda juga pasti all in. Iya. Itu lagi ngomongin apa sih? Ya itulah. Ya kan? Iya. Tapi kalau gaya kampanyenya gimana menurut lo? Fresh sih kalau pendapat gue sih fresh ya. Gaya kampanyenya fresh. Beliau itu mungkin karena menggandeng PSI ya. Oh Ya iya. kan, jadi di mana-mana itu foto Pak Prabowo yang kita lihat sangat karismatik ya kan di 2014 gebrak-gebrak meja kan ya kan di
2019 juga kalau nggak salah atau di 2014 kita tidak butuh kartu Bung, kita butuh lapangan pekerjaan. Iya, berapi-api ya. Berapi-api. Ya, itu gaya-gayanya Pak Soekarno zaman dulu seperti itu kan, kalau memberi narasi itu sampai yang kita nonton juga wah pengennya ngebakar semangat kan. Ya mungkin karena background beliau juga dari militer juga kan. Gitu ya. Nah sekarang membakar semangatnya ini mungkin melalui jalur unyu-unyu. Ya dong. Dari unyu-unyu jadi to be continue nggak? Jangan. Ya, Iya. Menurut gue sih itu. Tapi menurut gua untuk gaya kampanyenya ini hanya sebatas iklan mulu gitu. Ngerti nggak sih? Gini. Kalau gue mau maju nih. Pak Prabowo mau maju sama Gibran. Dia ngiklan di mana-mana. Oh iya dong. Tapi yang personnya ini tidak terlalu turun ke bawah seperti Pak Anies, ngerti nggak? Oh kalau di compare ya. Di compare, gue jadi mau compare antara 02 dan 01 nih saat ini ya kan. 03 ntar dulu ya, gitu. Emang diajak? Ya, maksudnya kita lagi bahas. Ya kan? Iya, memang fokusnya kan ke 02 dulu. Nah, jadi kalau Pak Anies kan gue jualan diri gue, gue iklan juga di mana-mana. Iya. Ya kan, biar orang percaya gue harus turun ke bawah. Gitu. Iya. Lebih sering turun ke bawah, bukannya Pak Prabowo dan Mas Gibran tidak turun ke bawah, sama sering turun ke bawah, tapi lebih sering Anies. Iya, ya mungkin karena 02 sudah pede menang satu putaran. Mungkin ya, kan mungkin. Apa sih yang nggak bisa terjadi di dunia ini ya kan? Betul. Bagi-bagi sembako depan istana aja baru ini terjadi kan? Iya. Itu bukan mungkin lagi. Itu bukan mungkin. Fakta lagi. Ya? Itu fakta. Fakta. Benar kan? Gitu. Yes. 10 tahun kita dipimpin oleh Pak Jokowi baru ini kan ada. Di depan istana itu ya. Apa itu Pak Jokowi ingin langsung menyapa warganya depan istana. Setelah 10 tahun. Kan ya takutnya beliau tidak sempat melakukan itu lagi setelah beliau pensiun. Oh iya. Bener dong. Bener. Kita berpikir positif aja. Iya. Bener kan? Bener. Majunya Pak Prabowo dan Mas Gibran ini kan banyak nih yang bilang ya kan ya Mas Gibran adalah dalam tanda kutip menjadi tangan panjangnya Pak Jokowi untuk meneruskan program-programnya. Dinasti. Bukan ya. Ya, panjang tangan ya. Kalau misalnya di 02 itu tidak mengena, itu bahasa kasarnya menjadi tangan panjangnya Pak Jokowi untuk melanjutkan program-programnya. Tapi kalau di 03 itu namanya boneka. Oh, cuma beda istilah. Sebenarnya sama. Iya. Opini ya. Ya, memang opini. Suara rakyat loh ini. Semua orang bebas kok berpendapat. Ya, nah itu menurut gua jadi karena tagline yang ditawarkan adalah keberlanjutan, ya kan. Jadi ya 90% mungkin bahkan Pak Prabowo pun bilang saya akan melanjutkan apa yang Pak Jokowi sudah lakukan. Ya, itu menyambung dengan statement kita tadi yang bilang panjang tangan sama kepanjangan tangan dari Pak Jokowi. Iya, ya itu jadinya valid dong. Betul. Karena kan memang mau dilanjutin. Jadi program yang sudah terjadi ini gitu dipercaya oleh Pak Prabowo untuk melanjutkan, dimonitor oleh Mas Gibran. Jangan gimana. Bener kan? Iya benar. Sekarang gini loh, logik nggak sih kalau gue ngomong gini, gue melakukan satu tugas, yang gue lakukan itu dari nol, dari let's say dari minus atau dari nol, saya sudah mau menjadi, sudah mau jadi 70% katakan. Namun kemampuan gue untuk meneruskan lagi sudah tidak ada karena waktu. Kita kan nggak bisa beli waktu, ya kan? Sementara gue dalam kerjaan tersebut gue tidak punya siapa-siapa di sana yang bisa dipercaya, yang bisa dipercaya total semua hanya rekan-rekan. Jadi kayak gue kenal si A, gue kenal si B, gue kenal si C. Gue tidak punya rekan-rekanan di sana. Tapi gue punya saudara. Gue masukin monitor ya. Nih apa yang saya sudah lakukan ini mas saya ya, bukan Pak Jokowi. Iya. Ya kan? Itu sih sebenarnya secara logis masuk akal kan? Bisa diterima. Bisa diterima. Jadi ya sudah apa yang sudah dilakukan tolong dilanjutkan. Nanti anak saya monitor. Iya. Mandor. Tapi gue sih kalau ngelihat keberlanjutan itu gue sih ada setujunya sih dibanding merubah gitu loh. Betul. Kalau gue pun sama melihat keberlanjutan ini, gue pun setuju. Memang pada dasarnya negara kita yang tadinya bahasa kasarnya tidak punya apa-apa gitu ya, tidak punya apa-apa tuh dalam tanda kutip gini loh. Kayak MotoGP tadinya nggak ada.
Kayak kereta Wus tadinya nggak ada, ya kan? Apa yang dilakukan Pak Jokowi ini sama seperti apa yang dilakukan oleh Bung Karno di zaman dulu, membuat Indonesia terlihat atau di mata dunia melalui mercusuar. Saat itu beliau bangun GBK. Iya. Saat itu beliau ngutang dari negara lain membangun GBK, bukan ngasih sembako kepada rakyat-rakyatnya. Iya. Iya kan, jadi ngasih tahu nih, akhirnya untuk apa tujuan investor masuk, bener kan? Bener. Iya kan? Itu tuh dampaknya banyak tau. Betul. Nah sekarang kan kita punya kereta Wus, ya kan? Kita punya Wus, kita punya MotoGP, kita punya yang lain-lain. Banyak lah yang kita punya, yang pembangunan jalannya sudah merata di mana-mana, ya kan? Ya kan? Iya. Walaupun itu hasil utang, tapi itu sudah dilakukan di pemerintahan Pak Jokowi. Iya. Pertanyaan gua, demi keberlanjutan ini, ya kan? Berarti kan kita akan menambah hutang lagi untuk membangun Indonesia. Bener kan? Ya pasti. Ya. Endingnya apa? Endingnya pajak akan mahal. Karena apa? Pajak itu akan menutupi hutang, membantu negara untuk menutupi hutang, membayar hutang. Iya kan? Jadi itu ada kontranya juga ya. Oh, menurut gua seperti itu. Pajak itu bisa dimasukkan ke dalam mana aja, ibaratkan kayak minyak. Tadi kita beli berapa, sekarang beli berapa. Iya. Sabun yang tadinya kita beli, karena pajak perusahaan naik, otomatis produk-produk yang kita beli pun akan naik. Ya itu udah otomatis. Iya itu dong. Jadi efek domino ya. Ibaratkan gini loh, kalau mau hedon boleh, tapi lu jangan lupa kalau lu hedon dari hutang, lu tuh harus tetap bayar tuh. Iya. Gitu dong. Iya. Gitu. Makanya Bang Rocky Gerung bilang tempo hari seperti itu. Apa namanya, jangan bangga kalau ngebangun dari hasil hutang. Menurut pandangan gua arahnya ke situ yang tadi gua jelasin. Kalau lu ngebangun dari hutang, lu ngutang ke bank, lu beli rumah, lu kontrakin tuh rumahnya, terus lu beli mobil untuk transportasi orang lain yang ngontrak. Kalau itu kontrakannya penuh dan bisa membayar, kalau tidak, otomatis kan hutang itu akan terbebani kepada orang-orang yang menjadi keluarganya sepeminjam ini. Ya, cuman kalau nggak kayak gitu, kapan bisa kita majunya gitu? Ya itu. Ya kan? Benar, kan makanya tidak semua, ya balik lagi, tidak yang dilakukan saat ini tidak salah semuanya, tidak benar semuanya, ada plus minusnya. Iya kan? Ya tadi kita juga bisa merasakan, kita bangga kalau kita pergi ke Singapura, kita pergi ke Malaysia. Asia Tenggara siapa yang Jakarta cepat kalau bukan kita? Iya. Iya kan? Iya. Ya itu fasilitas yang maksudnya rakyat juga bisa menggunakan itu dengan baik kok. Betul. Maksudnya dampaknya juga secara tidak langsung juga memang kena gitu ke masyarakat. Gue sih yang ngomongin IKN ya, karena kan kemarin di kampanye itu kan banyak yang bilang kan, apalagi dari kubu rival tuh selalu nyorotinnya tuh soal IKN. Jadi kalau pandangan aku tentang IKN ya, IKN kan memang dibangun sama Pak Jokowi di Kalimantan. Iya kan, di kota Nusantara kan. Iya. Nah, gue belum tahu akan terjadinya seperti apa di kemudian hari, tapi gue cuma punya pandangan seperti ini. Kalau di IKN menjadi pusat pemerintahan, ya, saat semua menteri-menteri ada di sana, jajaran menteri di sana, ya kan? Iya kan, kementerian semua ada di sana. Pemerintahan pusat semua di sana. Iya. Dan misalnya Pak Jokowi menyediakan satu kementerian 2 atau 3 board untuk meeting, itu bisa memangkas budget negara untuk meeting di tempat-tempat yang kayak lu misalnya sekarang meeting di hotel, meeting di convention hall ini, karena apa? Mereka punya tempat tidak cukup untuk menampung segitu banyaknya orang. Ya itu sebenarnya memang fakta yang terjadi di lapangan kok. Setiap kementerian itu punya budget dan anggarannya masing-masing untuk melakukan pertemuan-pertemuan yang kayak gitu, ya kan? Tapi nanti kalau saat sudah ada IKN, misalnya Pak Jokowi bangun ballroom di sono, convention hall di sono, kata Pak Jokowi atau nggak kata presiden selanjutnya, tidak ada budget untuk meeting di luar tempat ini kecuali kalian kunjungan kerja. Ya. Berapa triliun yang akan di-save oleh negara di kemudian hari? Nah, itu kadang orang nggak ngeliat itu, karena banyak orang yang tidak nge. Kita bisa ngomong kayak gini karena kita pelaku utama dulunya, kita kan pernah kerja di dunia perhotelan kan. Jadi kita bisa ngeliat secara langsung tuh yang namanya meeting tahunan tuh kadang nggak kepake loh. Kepake orang malam-malam karaoke. Kamarnya kosong loh. Warganya datang. Gue lucu ya, ini gue lucu. Gue waktu itu tukang bersihin kamar, masuk ke kamar tuh mereka sewa satu itu tapi nggak ada isinya. Itu kan duit yang kita bayarin pajak, anjay.
itu bukan nggak ada isinya, mereka belum pulang dari kunjungan kerja. Oh, lagi meeting. Masih meeting. Mereka masih meeting sampai mereka lupa. Akhirnya mereka tidur di dalam mobil. Oh, enggak. Yang gue pikir tuh, pejabat-pejabatnya baik banget supaya room boy-nya pada nggak kerja. Jadi udah nggak usah dikotorin kamarnya. Jadi gue balik lagi ke 02 ini sangat fresh lah ya, yang tadi lu bilang di awal dengan gaya kampanye sekarang, apalagi saat waktu debat pertama Pak Prabowo diserang, debat cawapres Gibran menyerang, debat ketiga Pak Prabowo diserang, debat keempat Pak Mas Gibran menyerang, dan debat kelima. Wah, itu sih. Itu adalah strategi yang luar biasa di mana Pak Prabowo dan Mas Gibran benar-benar turun di saat musuh sedang panas-panasnya. Iya, kepancing ya. Kepancing. Itu menurut gua apa yang dilakukan Mas Gibran, kan kalau banyak yang bilang nih, iya Gibran tidak punya attitude etika dalam debat seperti itu aja. Yang gini-gini ya kan. Ternyata setelah gua lihat di akhir semua itu hanya gimmick. Iya ya, itu sudah tersetting. Jadi hanya itu luar biasa memancing. 01 dan 03 berapi-api di situ, mereka lupa bahwa closing statement itu kalau mengademkan itu lebih akan diingat. Nah, karena kalau untuk janji-janji dari awal sudah berjanji, endingnya ngapain janji lagi gitu? Iya, buat apa? Iya kan? Iya. Ya, bagusnya mereka saling memaafkan dong, ya kan? Betul. Itu keren sih menurut saya. Jadi tim 02 ini keren ya, Mas Gibran sama Pak Prabowo keren. Cuma koreksi gue tadi, saat kalian berdua jualan tentang nama kalian ini jarang turun ke bawah menemui masyarakat. Menurut gue sih itu jarang, bukannya tidak pernah. Dibandingin 01 ya kan? Yes. Ya kan? Ya kalian lebih jarang. Ya namanya mungkin sudah di atas angin. Iya, udah pede ya kan. Nah, jadi kalau ngomongin yang tadi closing statement 02 itu ya, ditutup dengan closing statement 03 yang nanti akan kita bahas.